Itu pas siapa? Dena datang, dia buka pintu, itu dia langsung ngeliat Resa udah nangis. Resa langsung diri nangis, terus dia salaman langsung meluk, sampai nangis yang sampai dia biar gitu nangisnya, wah udah kayak gitu-gitu. Halo besinya Ketani, Besti drama panjang ibu dan anak Denada dan juga Resa Rosano akhirnya berakhir haru Besti. Tepat tanggal 19 Maret 2026, Dena yang sebelumnya disebut kubu Resa berjanji akan melakukan pertemuan dengan sang anak akhirnya menepati janjinya. Resa yang telah menunggu Dena akhirnya diberikan pelukan yang membuat semua yang hadir menyaksikan pertemuan tersebut begitu terselimuti haru Besti. Wah, apakah ini menjadi hadiah lebaran yang begitu besar ya buat Resa setelah sebelumnya begitu menginginkan pelukan Denada? Yang pasti Besti, Denada pun tak lupa mengcapture momen bahagia bertemu Resa dalam unggahan laman Instagramnya sambil mengucapkan terima kasih atas semua yang telah membantu mewujudkan pertemuannya tersebut, termasuk Feni Rose yang tak lupa ia ucapkan terima kasih dalam unggahan story-nya Besti. Terima kasih Kak Feni Rose dari kami berdua untuk segala doa dan pertolongannya. Semoga Allah senantiasa memberikan segala kebaikan kepada kakak. Jadi kita buka puasa bersama. Di situ ada kakaknya Resa, perempuan namanya Sheila. Terus ada aku, ada satu psikolog yaitu Kak Intan Erlita yang menjadi pihak netral. Jadi karena kita semua pengen ada yang netral biar tidak kan satu bawa pendamping kan gitu. Jadi kita pengennya ada pihak netral untuk bisa melebur gitu, bisa menyatukan komunikasi yang baik karena kan kedua belah pihak ini kan pasti punya rasa yang berkecamuk gitu kan satu sama lain. Jadi ya alhamdulillah ala kulli hal itu Masya Allah banget, itu indah banget pertemuannya. Ketika kan Resa udah sampai duluan, terus nggak lama Resa nyampe, terus aku, kemudian Dena gitu. Itu pas siapa? Dena datang, dia buka pintu, itu dia langsung ngeliat Resa udah nangis. Resa langsung diri nangis, terus dia salaman langsung meluk, sampai nangis yang sampai dia biar gitu nangisnya, wah udah kayak gitu-gitu. Nah itu aku menceritakannya pun masih haru gitu, masih rasanya tuh nyampe ke aku. Itu aku tuh sampai speechless dan kita tuh semua diem, cuma yang lihat dia gitu. Dan saat itu yang ada di situ, kalau Kak Intan belum datang ya, jadi cuman aku, Kak Sheila, si Resa sama Dena kan. Itu bener-bener indah banget pertemuan itu. Dia nangis, mereka berdua berpelukan, lama pelukannya. Terus Resa ambil tangan Dena. Maaf ya, aku jadi haru juga soalnya aku mengikuti perjalanan mereka kan gitu. Jadi pertemuan mereka itu Masya Allah, itu adalah bisyarah dari Allah. Aku bilang ini adalah kado hadiah Ramadan buat Resa dan Dena. Ya, sebelumnya kubu Resa melalui kuasa hukumnya memang sempat menyebut terkait jadwal pertemuan Resa dan Denada pada tanggal 19 Maret 2026 yang diharapkan bisa terjadi. Meskipun hal tersebut diduga cukup disayangkan kubu Denada. Lantaran menurut kubu Dena terkait hal tersebut pun sebenarnya Dena masih menunggu kepastian dari Resa untuk bertemu dengannya pada tanggal 19 Maret 2026. Namun alhamdulillah apapun yang terjadi, kubu Dena bersyukur karena pertemuan tersebut akhirnya bisa terrealisasikan. Terlebih dalam pertemuan tersebut, pelukan erat yang sama-sama diinginkan keduanya pun akhirnya terjadi Besti. Dan Dena pun telah menyebut dirinya ibu dan memanggil Resa dengan sebutan Nang. Belum, baru tahu dari saya kemarin, cuma belum menyampaikan apa-apa. Si Resa nggak
nyampaikan ke saya hanya infonya sih rencananya mau ketemu dengan si Mbak Dena itu, dengan bundanya itu tanggal berapa ya, 19 insya Allah. Ya mudah-mudahan bisa cepat ketemu, bisa clear lah ya. Kami juga berharap itu. Tanggal 19 Maret 2026 antara Dena dengan Resa. Sebelum aku jelasin dulu ya, bahwa kan di kemarin tuh ada pihak kuasa hukumnya Resa itu memang memberitahukan mereka menunggulah gitu. Padahal yang menunggu sebenarnya kita gitu. Jadi aku belum bisa memastikan saat itu gitu kepada kalian. Jadi begitu aku diinformasi sama Dena bahwa Mbak Resa barusan jawab, jadi hari ini bisa ketemu. Jadi pada saat pemberitaan itu naik, kita belum tahu apa-apa kepastiannya gitu. Dan kita juga sempat kaget, Dena juga kaget karena kan harusnya itu tidak diberitahukan ke media, takutnya Resanya nggak berkenan bertemu karena dia kan lagi juga mungkin kurang nyaman gitu. Jadi kita kaget juga, dan tapi anehnya ya memang ternyata kan yang memberitahukan ke media kan pihak Bapak Andika ya gitu saat itu. Tapi apapun itu ya alhamdulillahnya Resanya tetap alhamdulillah mau bertemu dan sudah terrealisasikan kemarin pada saat buka puasa bersama. Jadi kita bertemu di daerah Jakarta Selatan di sebuah restoran. Memang ini pertemuan ini Dena itu memang mengkhususkan untuk pertemuan ruang antara ibu dan anaknya dulu gitu. Karena kan ada penjelasan-penjelasan yang pengen Resa tanyakan dan juga Dena ingin menjelaskan banyak hal juga gitu. Jadi memang ini ruangnya memang untuk ibu dan anaknya dulu gitu. Namun ya alhamdulillah lah gitu, pertemuan itu membuka banyak hal, membuka pintu kebaikan, membuka keberkahan. Ini insya Allah kita doakan aja ya, mohon doanya lah. Karena mereka sungguh-sungguh bener-bener apa ya, semua punya hati yang Masya Allah gitu, punya hati yang baik gitu. Resa anaknya baik, Dena hatinya baik, semuanya Masya Allah, nggak ada dendam, nggak ada rasa gimana. Yang ada semua itu obrolan cuman kayak Dena kan udah manggil dirinya ibu kan. Jadi kalau biasanya kan karena Resa kan manggil mbak, jadi Dena juga memantaskan diri karena dia kayak aduh ya gimana ya, masih mungkin butuh proses ya gitu. Terus bilang Dena biasanya kan iya mbak siap, mbak ini. Nah sekarang Dena pun udah bilang iya ibu siap, ibu kamu mau apa Nang? Nah, dia udah manggil Nang. Biasanya kalau panggilan Nang itu buat anak cowok ya, Jawa ya, iya Jawa kan ya, lanang gitu, Nang gitu, bisa Nang gitu. Jadi ya Dena juga bilang waktu itu dia nawarin air putih ya, air mineral. Resa tuh haus gitu, pengen air putih. Terus dia bilang, aku pengen air putih gitu ya. Oh kamu mau air mineral dingin apa biasa aja Nang gitu. Anu aja Bu gitu, air dingin kulkas gitu, kayak gitu. Aku dengernya ngelihatnya tuh ya Masya Allah ya, tersentuh ya, aku aja yang baper ya ngelihat, karena melihat semua apa yang terjadi di sosial media segala macam itu kan kayak aduh. Tapi aku menemukan momen yang indah banget saat itu gitu. Ya alhamdulillah ikut seneng banget, dan aku juga mendukung Resa. Dena juga full support gitu terhadap anaknya. Jadi Resa kayak sekarang melangkah depan dengan lembaran yang baru.
hidup yang baru, masing-masing saling support. Ayo mau gimana? Dena juga ibaratnya tuh memberikan semangat lah buat Resa gitu. Sebenarnya panggilan ibu itu di chat ketika Dena tuh udah mulai memanggil diri dia sendiri ibu gitu. Dia juga memanggil Resa Nang gitu. Itu udah di chat tuh, chat terakhir tuh udah pakai Nang, Bu. Resa juga manggilnya udah ibu gitu. Karena Dena juga menginginkannya memposisikan dia, udah panggilan dia udah ibu gitu. Biasanya kan Mbak gitu. Kayak itu saat itu Dena di chat itu emang udah dipanggil ibu. Ya, kemunculan Dena beberapa waktu lalu melalui sebuah podcast dan memberikan deretan bukti yang ia miliki terkait ramainya tudingan yang mengarah kepadanya soal nafkah dan juga terkait Resa yang kemudian diasuh oleh Ibu Ratih, di mana menurut Dena keluarga Bu Ratih lah yang lebih dahulu meminta Resa. Ditanggapi oleh kuasa hukum Resa dengan santai karena bagi kubunya pun akan memberikan bukti tapi di persidangan. Mama menanya pendapat aku bagaimana kalau misalnya Tante Ratih dan Om Dino meminta untuk mengasuh Resa. Aku pikir perfect karena Resa akan tumbuh di satu keluarga rumah tangga di mana dia akan melihat ada sosok bapak, ada sosok ibu, dia akan disayang di situ semua orang dan dia tidak akan dibully karena tidak punya bapak gitu. Terkait apa yang sudah diceritakan, ditunjukkan semua alat buktinya, nanti kita akan buktikan di persidangan. Simple kan? Oke. Ya, pihak Resa melalui kuasa hukumnya memang terlihat akan tetap memproses laporan hukum terhadap Dena. Lalu benarkah hal tersebut lantaran kubu Resa melihat adanya kebohongan yang diduga dilakukan Dena melalui statementnya di podcast? Atau justru ada alasan lain yang tak bisa menghentikan proses hukum tersebut meski ibu dan anak kini sudah memajang foto kebahagiaan mereka di sosial media? Lalu bagaimana Rizna, manajer Denada yang juga menjadi saksi atas pertemuan haru Dena dan Resa melihat terkait Denada yang laporannya akan tetap dilanjutkan kubu Resa? Saya juga bingung dengan apa yang disampaikan dengan Mbak Dena ini. Jujur saya bingung nggak? Bingung ya? Bingung kita bingung sekali. Makanya biar nggak tambah blunder lagi. Nanti kita akan buktikan di persidangan. Dikit lagi kan? Oke. Ya nanti kita akan buktikan di persidangan loh. Gak apa-apa, itu haknya Mbak Dena untuk statement seperti apa. Silahkan saja, sah-sah saja. Cuma ya ketika terbukti di persidangan nanti ya mohon maaf kalau terbuka semua, kan gitu Mbak. Tetap berjalan karena jangan lupa ya teman-teman, di sini penggugat ada 3. Penggugat pertama Resa Rosano, yang kedua ada Papa Dino, yang ketiga ada Mama Ratih. Perikatan di sini ini bukan hanya dengan Resa, perikatan yang terjadi antara Mbak Dena dengan Papa Dino dan Mama Ratih. Paham ya? Jadi kalau saya ceritakan di sini kayaknya kurang pantas ya Mbak ya, biar nanti di pembuktian aja deh. Sanggaannya luar biasa, panjang sekali loh, mana ya? Berarti dalam artian di sini ada kekecewaan yang sangat dari Mama Ratih dan Papa Dino Bang terhadap pernyataan Dena. Sangat kecewa sekali. Jadwalnya belum keluar, nanti akan diberitahukan secara ekspor. Nah nanti kalau memang sudah keluar jadwalnya akan kita kabarkan ke rekan-rekan ya. Agenda selanjutnya apa ya? Nah ini nih. Sebenarnya Resa banyak banget cerita ya. Maksudnya dia membuka, mau ceritakan banyak hal gitu. Dan aku sebenarnya nggak mau berkomentar area itu ya, jadi mungkin ya ditanyakan langsung aja sama yang berkaitan ya, karena aku takutnya nanti malah jadi ini kan gitu. Tapi yang jelas aku tahu Resa anak yang baik, Tante Ratih anak keluarga yang sangat baik gitu, Om Dino juga gitu, yang mereka juga aku yakin dengan sangat mereka
gimana pun juga kan keluarga ya gitu. Ya pastilah setiap keluarga punya cerita, setiap keluarga punya rahasia. Jadi untuk hal masalah gugatan, ya harapannya gugatan itu karena ini kan perdamaian ya. Ya apalagi kan Reza kemarin kan juga menekankan saya hanya ingin meminta pengakuan itu aja, nggak mau yang lain-lain, nggak ada yang lebihnya gitu. Bagi Reza kemarin juga menyatakan itu. Aku sempat tanya, Reza enaknya gimana? Reza maunya seperti apa? Reza nggak mau apa-apa, Reza cuman mau pengakuan. Tapi kan udah katanya. Nah ini berkembang lah kayak gini-gini ya, itu aku nggak mau masuk area situ, silahkan dipertanyakan ke pihak yang berkaitan aja gitu. Yap Besti, harapannya damai katanya. Ya kita doain aja ya. Semoga berharap ibu dan anak yang kini telah saling berpelukan setelah sekian lama begitu dirindukan bisa terselesaikan dengan indah juga ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.